Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Junaidi selaku dosen pengampu mata kuliah pengendalian vektor dan zoonosis. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan ini akan menyampaikan tugas kami yaitu mengenai limfatik filariasis. Pada kelompok 2 terdapat 3 orang dari kelompok kami yaitu ada Deko Sawaludin, kemudian ada Dewi Setiawati dan saya Dedi Sartomi. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu limpatik filariasis. Limpatik filariasis itu sendiri sering disebut dengan penyakit kaki gajah. Sebagaimana kita ketahui di beberapa wilayah di Indonesia dan salah satunya ada di Kepulauan Bangka Belitung, penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang harus cacing filaria, khususnya Wucheria bancrofi, Brugia malai, dan Brugia timori. Penyakit ini merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di banyak negara tropis dan subtropis, dengan dampak yang besar terhadap kualitas hidup di Indonesia yang terinfeksi. Setelah kita mengetahui apa itu limpatik filariasis disebabkan oleh cacing filaria, kita juga harus mengetahui etiologi dan penyebabnya. Bahwa limpatik filariasis itu disebabkan oleh cacing filaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Proses penularan dimulai ketika nyamuk dari genus Culex, Anopheles, atau Aedes menggigit manusia dan menghisap darah yang mengandung larva mikrofilaria. Seberapa bahayanya? Ini sangatlah berbahaya, sehingga kita harus mengetahui bagaimana etiologi dan penyebabnya. Setelah berada dalam tubuh manusia, larva ini berkembang menjadi cacing dewasa yang dapat hidup selama bertahun-tahun dalam sistem limfatik. Wucheria bancrofi adalah penyebab utama limpatik filariasis di seluruh dunia, bertanggung jawab atas sekitar 90% kasus. Artinya, Wucheria bancrofi ini berperan sangatlah penting, sangatlah harus bertanggung jawab terhadap kasus ini. Kemudian ada Brucia malai dan Brucia timori lebih umum ditemukan di Asia Tenggara dan beberapa bagian di Indonesia. Setelah kita mengetahui etiologi dan penyebabnya, kita akan mengetahui bagaimana epidemiologinya. Limfatik filariasis merupakan masalah kesehatan global dengan sekitar 120 juta orang terinfeksi di lebih dari 80 negara. Penyakit ini lebih umum terjadi di daerah-daerah dengan iklim tropis dan subtropis, terutama di daerah Asia Tenggara, Afrika Sub-Sahara, kemudian Karibia, dan beberapa bagian Amerika Selatan. Kemudian, faktor risiko termasuk kepadatan populasi, kondisi lingkungan yang mendukung perkembangan nyamuk, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan. Dua hal tersebut merupakan hal yang harus kita ketahui juga. Selanjutnya kami persilakan untuk melanjutkan penyampaian ini. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Dedi. Selanjutnya yang ketiga ada patofisiologi. Setelah larva cacing masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk, mereka berkembang menjadi cacing dewasa dalam sistem limfatik. Cacing dewasa dapat hidup selama lebih dari 5 tahun dan dapat menghasilkan mikrofilaria yang masuk ke aliran darah. Infeksi ini mengganggu fungsi normal sistem limfatik, menyebabkan pembekakan atau limfedema karena penumpukan cairan. Kemudian yang keempat ada gejala limpatik filariasis dapat bervariasi dari ringan hingga parah. Yang pertama ada gejala awalnya, seperti infeksi awal seringkali tidak menunjukkan gejala atau hanya gejala ringan seperti demam, nyeri, dan pembekakan sementara pada kelenjar getah bening. Kemudian ada gejala kronis
seiring berjalannya waktu, infeksi dapat berkembang menjadi kondisi kronis yang lebih serius. Limfedema, pembekakan pada ekstremitas atau biasanya kaki akibat penumpukan cairan. Kemudian ada elephantiasis, pembekakan ekstrim yang parah di mana kulit menjadi tebal, kasar dan menyerupai kulit gajah. Kemudian yang ketiga ada hydrochallenge, pembekakan pada scrotum pada pria akibat penumpukan cairan. Gejala ini dapat menyebabkan stigma sosial dan dampak fisiologis yang signifikan bagi individu yang terinfeksi. Kemudian ada diagnosis. Diagnosis lymphatic filariasis dapat dilakukan melalui beberapa metode. Yang pertama, deteksi mikrofilaria, yaitu pemeriksaan darah untuk menemukan mikrofilaria dalam sampel darah tepi atau darah malam. Darah diambil pada malam hari ketika mikrofilaria berada dalam sirkulasi. Yang kemudian ada uji antigen, yaitu pengujian antigen yang mendeteksi protein spesifik dari cacing dewasa dalam darah. Kemudian yang terakhir ada ultrasonografi, yaitu dapat digunakan untuk melihat cacing dewasa dalam sistem limfatik. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewi Setiawati. Baiklah, terima kasih. Akan saya lanjutkan, yaitu pengobatan. Pengobatan lymphatic filariasis bertujuan untuk membunuh cacing dewasa dan mencegah infeksi lebih lanjut. Obat antiparasit itu yang pertama ada DEC, yaitu obat pilihan utama untuk membunuh mikrofilaria dan cacing dewasa. Dan yang kedua ada firmestin, sering digunakan bersama dengan DEC untuk meningkatkan efektivitas pengobatan. Dan yang terakhir ada albendazole, dapat digunakan untuk membantu membunuh mikrofilaria. Pengobatan juga mencakup manajemen gejala seperti perawatan untuk limfedema dan elephantiasis. Kemudian ada pencegahan. Di sini pencegahan untuk lymphatic filariasis melibatkan beberapa strategi, yaitu yang pertama ada pengendalian vektor, mengurangi populasi nyamuk melalui penggunaan insektisida, pengelolaan lingkungan untuk menghilangkan tempat berkembang biak nyamuk, serta penggunaan kelambu berinsektisida. Dan yang kedua ada pendidikan masyarakat. Meningkatkan kesadaran tentang cara penularan dan pencegahan penyakit ini sangat penting untuk mengurangi infeksi. Dan yang ketiga, ada program pengobatan massal. Beberapa negara menerapkan program pengobatan massal dengan obat antiparasit untuk populasi beresiko tinggi sebagai upaya eliminasi penyakit. Dan kemudian yang kedelapan ada dampak sosial dan ekonomi. Lymphatic filariasis memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Penderita sering mengalami stigma sosial akibat kondisi fisik mereka yang dapat mengganggu interaksi sosial dan peluang kerja. Selain itu, biaya perawatan kesehatan dan kehilangan produktivitas dapat membebani ekonomi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, saya kembalikan ke Pak Dedi. Baik, terima kasih kepada Mas Deko dan Mbak Dewi. Tadi telah menyampaikan uraian-uraian terkait dengan lymphatic filariasis ini, bahwa secara keseluruhan dapat kita simpulkan setelah kita melihat dari dampak sosial dan ekonomi dan dampak kesehatan, bahwa ini merupakan salah satu yang harus dipikirkan secara bersama. Karena lymphatic filariasis ini adalah menyebabkan kesimpulannya merupakan penyakit parasit serius yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Dengan pendekatan pencegahan yang tepat, pengobatan yang efektif, serta peningkatan kesadaran masyarakat, ada harapan untuk mengurangi prevalensi penyakit ini secara signifikan. Hal ini bisa dilakukan dengan upaya-upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi kesehatan internasional, serta masyarakat lokal. Merupakan upaya-upaya kolaboratif dalam upaya pencegahan yang bisa dilakukan secara bersama. Hal ini tentu akan mengurangi dampak terjadinya serta mengurangi prevalensi penyakit lymphatic filariasis itu sendiri. Demikian
yang dapat kami sampaikan terkait dengan limpatik filariasis. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, serta dengan mengetahui terkait dengan limpatik filariasis ini, kita bisa melakukan pencegahan secara dini, baik untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat di sekitar kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit ini, dan masyarakat Indonesia dalam keadaan sehat dan terhindar dari limpatik filariasis. Terima kasih, kami dari kelompok 2 mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.